Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Fatihudin dari Prodi Komunikasi S1. Jadi di sini saya ingin membacakan tugas 3, yaitu teks pidato atau praktek teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alla nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman serta karunia sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Hormat saya kepada seluruh panitia acara dan seluruh teman mahasiswa yang saya cintai. Pada hari ini saya ingin memberi sebuah kisah nyata kepada teman-teman semua. Ini bukan tentang pelajaran atau tentang apapun ya, melainkan tentang seorang pemuda pemain bola yang bernama Harry Maguire, seorang pemain Manchester United. Mungkin teman-teman mahasiswa semuanya tahu orang ini karena sebelum tahun ini dia sangat viral. Dan saya ingin menceritakan seorang pemain Manchester United ini dan awalnya dari zero menjadi hero. Pada musim 2019, Harry Maguire masuk ke klub Manchester yang bernama Manchester United yang pada saat musim itu sedang bagus performa mainnya dari musim sebelumnya. Saat Maguire masuk, banyak fans yang mengharapkan performanya tuh baik seperti legend MU sebelumnya, seperti Vidic, Ferdinand, dan bek-bek tangguh lainnya. Karena saat dia pertama kali masuk diberikan band kapten oleh manajemen Manchester United. Tetapi semusim setelahnya performa Harry Maguire makin menurun sehingga para fans itu banyak yang mengkhawatirkan performanya tersebut. Bahkan Harry Maguire itu sampai dijadiin bahan bulian, jadi bahan cemoohan, ejekan, meme-meme yang terdapat di media sosial atau bahkan ejekan-ejekan lainnya. Dan itu membuat Harry Maguire itu mentalnya tuh sampai turun, bahkan banyak fans atau penggemar-penggemar seluruh dunia lainnya di media sosial tersebut ngancem keluarganya untuk dibunuh karena Harry Maguire itu performanya jelek, bahkan gak memberikan sebuah ekspektasi yang bakal bikin klub itu berjaya gitu. Sampai di titik fatalnya juga Harry Maguire dicabut band kaptennya sama manajemen MU pada tahun musim 2022-2023. Tapi sebenarnya perjuangan Harry Maguire nggak sampai situ aja. Dia tuh banyak introspeksi, banyak latihan. Terus dari latihan tersebut itu membuahkan hasil. Dari banyak komen negatif yang ada di media sosial global, kritik negatif, masalah negatif, sehingga Harry Maguire dapat menunjukkan performa baiknya kembali di musim 2024-2025. Itu lumayan jauh loh, dari 2022 ke 2022 sampai 2024. Itu ada spare 2 tahun untuk membenah diri. Dan itu terjadi saat MU melawan Lyon di semifinal Europa League musim 2024-2025. Saat itu MU sudah unggul 2-0, tetapi sudah diunggul kembali di babak tambahan jadi skor 4-2. Dan pahlawannya Harry Maguire tersebut adalah dia mencetak gol kemenangan di menit 120+1 dan itu menjadi gol penentu kemenangan dari 4-sama menjadi 5-4 di semifinal. Dan MU lolos ke semifinal Europa League di leg kedua dengan skor akhir 5-4. Dan kemudian tempo hari Harry Maguire menunjukkan performa terbaiknya saat melawan Liverpool. Dia main jadi starting dan mencetak gol kemenangan di Anfield pada menit berapa? Menit 82 dan menjadi kemenangan kembali di Anfield sejak tahun 2016. Nah, lama juga kan. Dan dia Harry Maguire itu dimainkan saat laga-laga penting seperti melawan Chelsea, Liverpool atau bahkan klub-klub besar mainnya, dia pun dimainkan. Mungkin ini sebagai insight atau sebagai penutup teman-teman. Jadi Harry Maguire itu yang awalnya dia tuh dibenci, dibully, dicemooh, bahkan diejek di satu dunia atau media sosial yang ada di
Dunia pada saat itu pokoknya kritik negatif dari global di media sosial itu, bahkan Maguire sampai pernah ngalamin ingin bunuh diri, mentalnya tuh turun. Jadi awalnya tuh hampir dibuang ke West Ham dan akhirnya dia memilih bertahan di Manchester United. Itu butuh mental yang kuat dan itu butuh benar-benar mental baja. Karena di sini saya juga nyebutin judulnya Harry Maguire sang mental baja. Dan itu dia berjuang tanpa kenal lelah. Karena kalau misalnya dia nyerah di tengah-tengah itu, ya dia nggak jadi apa-apa kayak sekarang. Dia nggak bakal jadi pahlawan, dia nggak bakal jadi apa ya, dia nggak bakal jadi seorang leader atau yang bakal diandelin lagi. Dan itu perjuangan dia. Setelah dicabut band kaptennya, dia menjadi lebih mandiri dan fokus untuk latihan. Mungkin pas dia jadi kapten mungkin bebannya banyak ya, jadi performa mainnya juga turun. Dan ini buat pesan untuk teman-teman, kita tuh kalau misalnya sedang melakukan sesuatu atau berjuang melakukan sesuatu, itu kita gak boleh kenal lelah. Dan juga jika ada orang yang menganggap kita tuh gimana, gak bagus atau dicemoohin, diejekin, kita diejekin seejek-ejeknya sampai kita bikin sakit hati atau apa, kita jangan ambil hati. Kita tuh apa ya, ya harus berjuang bener-bener gitu loh. Harus berjuang gak kenal lelah. Karena kalau misalnya kita menyerah, sekarang pun kita menyerah, kita tuh gak bisa nikmatin proses yang kita jalanin kemarin itu. Misal kita udah jalanin proses yang dari dibully, terus habis itu udah bagus nih, terus turun lagi performa kita. Nah, kita harus hadepin itu. Kita harus hadepin dan gak nyerah. Caranya gimana? Kuatin mental kita. Kuatin terus mental kita. Mungkin itu saja, sekian dari saya atau sekian dari pidato saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.